Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas bisa disiapkan berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah masuk semua. Alhamdulillah masuk semua ya. 30 siswa hadir semua. Jadi materi kita pada hari ini yaitu menghindari akhlak tercela. Yaitu menghindari akhlak tercela. Di dalam akhlak tercela itu ada apa saja anak-anak? Ada hasad, ada dendam, dan ada ghibah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan dari pengertian hasad, dendam, dan ghibah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk hasad, dendam, dan ghibah. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dampak positif dari hasad, dendam, dan ghibah. Ini itu pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela yaitu merupakan suatu kebiasaan sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya buruk. Jadi kebalikan dari akhlak terpuji. Kalau akhlak terpuji itu akhlak yang sifatnya baik, jika akhlak tercela maka sifatnya buruk. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 148 dijelaskan, yaitu artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah tidaklah suka dengan penyebaran perkataan-perkataan yang buruk. Quran An-Nisa ayat 148. Niscaya Allah membenci dengan orang-orang yang suka menyebarkan perkataan buruk. Nah, di sini dijelaskan bahwa Allah sangat membenci ketika kita menyebarkan perkataan-perkataan yang buruk. Nah, jadi itu tadi dari pengertian akhlak tercela, yaitu akhlak yang sifatnya buruk. Contoh dari akhlak tercela itu ada apa saja? Hasad, dendam, ghibah. Jadi akhlak tercela itu ada hasad, dendam, dan ghibah. Jadi pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang hasad, dendam, dan ghibah. Nah, yang pertama yaitu hasad. Ada yang tahu pengertian hasad apa? Bisa dibaca di papan tulis. Nah, pengertian hasad itu yaitu iri atau dengki, yaitu sifat membenci terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh orang lain. Jadi sifat hasad itu sangat dibenci karena kita iri dengan teman kita, dengan tetangga kita. Ketika tetangga kita mempunyai mobil, kita iri. Kita harus berlomba-lomba untuk bisa dapat mobil juga. Yaitu selanjutnya itu bentuk hasad. Ada apa saja bentuk hasad? Berlaku iri dan dengki, suka mencari kesalahan orang lain, berburuk sangka terhadap orang lain. Jadi sifat hasad ini sangat jelek ya, sangat buruk. Berburuk sangka, iri, dan suka mencari kesalahan orang lain. Selanjutnya itu dampak negatif dari hasad. Yang pertama, mendapatkan dosa dari Allah. Sudah jelas ya, ketika kita mempunyai sifat buruk, sifat yang jahat, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan memecahkan rasa persaudaraan. Ketika kita iri dengan saudara kita sendiri, maka akan menimbulkan perpecahan antara saudara. Yang ketiga, hasad akan memunculkan kebencian dan permusuhan. Karena kita sudah berburuk sangka kepada orang lain, maka akan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Yang terakhir, mereka yang memiliki sifat hasad tidak akan disukai oleh manusia lain. Sudah jelas ya, ketika kita sudah mempunyai sifat yang buruk,
maka orang lain akan tidak suka kepada kita dengan sifat kita yang selalu iri, yang selalu mencari kesalahan orang lain, dan selalu berburuk sangka terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu sifat dendam. Dendam merupakan prasangka ingin membalas karena sifat sakit hati yang timbul dari permusuhan. Jadi sifat dendam ini sangat tidak baik ya, karena mempunyai hasrat untuk balas dendam kepada musuh atau orang yang telah menyakiti. Nah, bentuk dari dendam ada apa saja? Ingin membalas amarah kepada orang lain, tidak ingin berteman dengannya, marah tanpa alasan kepada orang tersebut. Jadi ingin membalas amarah kepada orang lain. Ketika kita disakiti, seharusnya kita memaafkan, seharusnya kita mengampuni dari kesalahan orang tersebut, bukan malah membalas dengan amarahnya. Jadi itu sangat tidak boleh. Jadi ketika kita disakiti, maka kita sebaiknya mengampuni atau memaafkan orang tersebut. Yang kedua, tidak ingin berteman dengannya. Ketika sudah memiliki rasa dendam, maka enggan untuk berteman dengannya, enggan untuk saling menegur, saling sapa. Itu pasti tidak akan terjadi ketika kita sudah memiliki dendam. Selanjutnya itu dampak negatif dendam. Ada banyak sekali ya dampak dari negatif dari sifat dendam ini. Yang pertama, timbulnya kegoncangan jiwa bagi pelaku dendam. Ketika kita sudah mempunyai dendam yang menggebu-gebu ingin membalaskan dendam, maka hati kita, jiwa kita tidak akan tenang. Pasti rasanya pengen cepat balas dendam, pengen cepat balas dendam. Yang kedua, timbulnya penyakit iri dan dengki kepada orang lain. Pasti rasanya iri terus ketika melihat musuh kita, dan rasanya dendam terus ketika melihat musuh kita kemana gitu, pasti rasa hati kita iri. Selanjutnya timbulnya permusuhan. Sudah pasti ketika kita memiliki dendam, maka akan timbul adanya permusuhan. Yang keempat, hilangnya sifat saling menghargai dan menghormati. Ketika sudah dendam, sudah tidak mandang siapa kamu, siapa saya, pasti rasanya dendam terus. Nah, sudah tidak ada saling menghormati ya, karena kita sudah dendam, rasanya udah marah terus. Yang terakhir, putusnya tali silaturahmi. Ketika sudah dendam, sudah marah, sudah perasaannya tuh udah panas ya hatinya, jiwanya, maka putuslah tali silaturahmi. Maka sifat dendam ini sebaiknya dijauhi. Ketika kita ada yang nyakiti, sebaiknya kita maafkan, jangan malah membalas dengan menyakiti lagi. Maka itu urusannya akan panjang dan tidak akan selesai. Nah, selanjutnya gibah. Di sini ada yang suka menggibah? Suka. Banyak ya yang suka gibah. Nah, pengertian gibah, karena kalian banyak yang suka gibah, kalian udah tahu belum dari pengertian gibah itu apa? Membicarakan orang lain atau keburukan orang lain. Nah, jadi gibah itu membicarakan aib orang lain, membicarakan keburukan yang ada pada orang lain. Jadi gibah itu merupakan perbuatan di mana membicarakan aib atau keburukan orang lain. Gibah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Tuh, yang masih suka gibah, nggak usah gibah mulai sekarang, dijauhi sifat gibah, karena gibah termasuk suatu perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Dampak negatif dari gibah, orang yang melakukan gibah akan mengalami kerugian karena pahala amal kebaikan yang dimiliki akan diberikan kepada orang yang menjadi sasaran gibahnya. Maka kita yang menggibah itu akan rugi, karena apa? Amal yang kita miliki itu akan mengalir kepada orang yang kita gibahi. Maka beruntung orang yang digibahi, dia nggak ngapa-ngapain tetapi dapat pahala. Yang kedua, mengakibatkan putusnya tali persaudaraan, timbulnya permusuhan dan tersebarnya aib kejelekan. Maka gibah itu sangatlah buruk ya, sangat sifat yang jelek karena bisa menyebarkan aib kejelekan dari saudara kita sendiri. Dari sini ada yang ingin ditanyakan?
Sepertinya sudah cukup ya materinya. Ibu akan memberi pertanyaan singkat, yang bisa jawab akan mendapatkan nilai plus. Dapat tambahan nilai ya yang bisa jawab. Pengertian dari hasad, siapa yang tahu? Saya Ibu. Ya, perbuatan hasad. Siapa yang pengertian dari hasad? Ibu. Ya, gimana? Hasad itu adalah merupakan amal tercela, yaitu sifat iri dan dengki terhadap orang lain. Yang telah tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya itu buruk, Bu. Ya, benar ya. Jadi hasad itu merupakan suatu perbuatan iri atau dengki, sikap membenci terhadap karunia Allah yang diterima oleh orang lain. Maka kita harus menjauhi sifat hasad karena merupakan sifat yang tidak terpuji. Benar ya jawabannya. Kasih tepuk tangan buat temennya. Pertanyaan selanjutnya, dampak negatif dari ghibah. Ya, Anissa, bagaimana? Yang pertama itu orang yang melakukan ghibah itu akan mengalami kerugian karena pahala yang telah mereka dapat selama ini akan berpindah kepada orang yang menggibahinya. Yang kedua itu akan mengakibatkan putusnya tali persaudaraan, timbulnya permusuhan dan tersebarnya aib kejelekan orang lain. Benar ya. Jadi dampak negatif dari ghibah itu yang pertama, orang yang melakukan ghibah akan mengalami kerugian karena pahala amal kebaikan yang dimiliki akan diberikan kepada orang yang menjadi sasaran ghibahnya. Maka orang yang menggibah itu sangatlah rugi karena mereka nggak dapat amal tapi malah mendapatkan dosa. Sedangkan orang yang digibahin itu malah mendapatkan amal sedangkan dia tidak melakukan apa-apa. Jadi materi kita sudah habis. Nanti di akhir Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah di kumpul minggu depan. Tugasnya di LKS halaman 153. Di situ ada soal esai dan pilihan ganda. Tolong dijawab dan minggu depan dikumpulkan. Baik, Bu. Mengerti soal tugasnya? Tidak ada yang ditanyakan? Cukup paham ya. Baik, Ibu akan menyimpulkan sedikit materi kita yaitu tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu merupakan suatu kebiasaan sikap dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari yang telah tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya buruk. Ada di sifat tercela itu ada apa saja? Ada hasad, dendam, dan ghibah. Nah, cukup ya materi kita pada hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik, semoga bisa dipahami materinya. Cukup sekian. Mari kita lafazkan hamdalah. Doa kifaratul majlis. Baik, terima kasih waktunya sudah meluangkan untuk belajar pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.